cuti bersama. Kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 Menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang bisa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu satu keputusan yang tadi diambil, diskusi yang cukup efektif ya. Satu hal yang kita himbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan mulai 18 malam. Pembayaran THR ASN dan non-ASN akan dibayarkan lebih cepat. Cek besaran maksimalnya, rekening auto membengkak. Klik pendidikan tunjangan hari raya, THR, diprediksi akan dibayarkan pada bulan April, minimal 10 hari menjelang hari raya keagamaan. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 merupakan hal yang ditunggu para pegawai untuk menunjang kebutuhan di hari raya. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait pembayaran THR ASN dan non-ASN akan dibayarkan lebih cepat. Cek besaran maksimalnya, rekening auto membengkak. Tenaga honorer 2023 batal dihapuskan. Lalu apa solusi dari pemerintah? Opsi ini bisa buat non-ASN full senyum. Klik pendidikan tunjangan hari raya, THR, diprediksi akan dibayarkan pada bulan April, minimal 10 hari menjelang hari raya keagamaan. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 merupakan hal yang ditunggu para pegawai untuk menunjang kebutuhan di hari raya. Berikut besaran maksimal THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan non-ASN pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri, antara lain. 1. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, Rp24.134.000. 2. Eselon 1, Rp19.939.000. 3. Eselon 2, Rp14.702.000. 4. Eselon 3, Rp8.987.000. 5. Eselon 4, Rp7.517.000. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan berikut. A. Pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sederajat. 1. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp3.219.000. 2. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp3.613.000.
3. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.079.000. B. Sekolah menengah atas diploma 1 sederajat. 1. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp3.842.000. 2. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp4.329.000. 3. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.984.000. C. Diploma 2, Diploma 3 sederajat. 1. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp4.138.000. 2. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp4.657.000. 3. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp5.397.000. D. Strata 1, Diploma 4 sederajat. 1. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp4.735.000. 2. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp5.394.000. 3. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp6.229.000. E. Strata 2, Strata 3 sederajat. 1. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp5.064.000. 2. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp5.770.000. 3. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp6.769.000. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin terkait pembayaran THR ASN dan non-ASN akan dibayarkan lebih cepat. Cek besaran maksimalnya, rekening auto membengkak. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.